Gak lama gue mendusin karena gue dengar suara kayak ada yang gosrek tenda pakai kuku kayak suara begitu. kayak suara kayak gitu. Itu nah udah ketemu darah itu ditanya, dibangunin dong semuanya. Weh ini darah apaan katanya. Terus itu cairan kali tumpah atau apa gitu. Gak mungkin lah cairan, orang warnanya kayak merah terus coklat gitu. Nah pas Devi buka celana tiba-tiba dia teriak, jijik. Sebelum memulai ceritanya, saya selalu mengingatkan untuk like, komen, dan subscribe serta aktifkan loncengnya. Dengan hal ini menjadikan Terserah Entertainment lebih semangat dalam membuat konten yang menarik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Balik lagi sama gue Fadli di channel Terserah Entertainment. Kali ini kedatangan narasumber, teman gue juga. Siapa namanya? Bisa diperkenalkan? Gue Jessica. Nah, ini salah satu teman gue juga yang sering naik gunung nih. Nah, lu udah berapa gunung sih, Jay? Yang lu udah pernah naikin? Baru Jawa Barat sih, cuman masih kehitung jari lah. 7-8an deh ada kayaknya. Nah, tuh salah satu gunung itu pernah ada cerita menariknya tuh di antaranya. Ada 2016. 2016 ya. Oke, nah saksikan untuk video kali ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan ada edukasinya. Jangan ditelan mentah-mentah, ambil baiknya. Yang jeleknya jangan diambil ya. Oke, ini J, boleh diceritain nih ke teman-teman, lu punya cerita menarik apa nih untuk hari ini? Jadi sekitar 2016 itu gue diajak sama temen gue buat ke Gunung Gede. Nah kita tuh naik, kebetulan kita ngecer, naik kereta. Nah kita ketemuan di stasiun Cikini. Nah di stasiun Cikini itu sekitar jam 9 kita ketemuan. Dan kita naik tuh kereta terakhir sekitar jam 10 malam ya? 10 malam. Nah, udah kita naik, ngumpul di situ, sampailah di stasiun Bogor sekitar jam 11 lebih lah. Karena perjalanan ya 1 jam lebih lah bisa dibilang. Nah, udah sampai stasiun Bogor, kita itu nyater angkot buat ke Via Putri karena kita naik Via Putri. Nah, nyarter angkot itu kita 2 karena kapasitas kita kan 12 orang. Jadi mau nggak mau 2 angkot. Nah, dan kebetulan angkot itu nggak bisa langsung ke Via Putri. Jadi dia sampai tengah perjalanan kita suruh charter angkot lagi. Oh, 2 kali naik angkot. 2 kali naik angkot. Karena kita charter angkot lagi, 2 angkot lagi. Dan nyampe lah itu kita di Via Putri di base camp sekitar jam 2 malam, mau jam 3 lah, mau jam 3 sampai sana. Karena kita cari warung buat kita istirahat. Udah sampai ketemu warung, itu kita bersih-bersih lagi, rapi-rapiin barang, sarapan, istirahat, ngeteh. Nah, udah di situ kebetulan gue cewek 3 orang. Gue, Devi sama si Dinti. Oh, cuma bertiga berarti ceweknya. Nah, tiba-tiba si Devi ini minta temenin sama gue buat buang air kecil. Nah karena waktu itu posisinya kita naik malam minggu, itu lagi rame-ramenya pendaki naik. Oh, jadi weekend. Nah kebetulan WC itu full, sedangkan si Devi ini udah kebelet banget. Akhirnya gue carilah lahan kosong semak-semak, temu. Udahlah kita di sana, dianterin sama satu cowok, dia nunggunya agak jauhan. Gue sama Devi ke semak-semak itu. Ya udah, akhirnya Devi mau kesini. Baru dia buka celana. Oh, ini lu yang nemenin berapa orang ya berarti? Gue sama Devi. Oh. Nah terus yang nemenin 1 orang tuh agak jauhan di belakang. Cowok. Udah Devi buka celana, tiba-tiba dia teriak karena di situ tempatnya gimana ya? Rumah. Jadi masih ada 2 rumah gitu, rumah warga. Jadi rumah tengah-tengahnya itu kayak gang, tapi ada jemuran di situ. Gue lihat ada jemuran baju. Nah pas Devi buka celana tiba-tiba dia teriak, jijik. Dia langsung pakai celana ninggalin gue. Kata gue, kenapa nih orang ninggalin gue ya? Aneh, sampai gue nengok-nengok kayak gini. Akhirnya gue nengok ke kanan. Sumpah itu gue nggak bohong, nggak bisa diri gue ini. Gue ngelihat apa ya? Kayak ada iketan di kepala, warna putih. Tapi dia posisinya kayak pendek gitu. Setahu gue kan kalau pocong tinggi gede. Ini posisinya kayak pendek, nggak tahu dia lagi duduk
ngeliatin gue kepalanya miring gini, kepalanya miring, yang gue liat matanya merah. Oh berarti ini pocong nih kalau lihat. Kayaknya sih pocong. Terus gimana? Nah, gak lama gue mau lari juga susah kaki gue. Gue ada bismillah, gue langsung lari. Nah, itu teman lo yang cowok itu gimana? Lu pada kenapa kok dua-duaan ninggalin gue, katanya. Dia juga teriak gitu. Dua-duaan ninggalin gue. Akhirnya udahlah, udah nyampe warung, gue nggak berani cerita apa-apa karena posisinya kan masih di sekitaran tempat yang nggak boleh sembarangan ngomong. Oh iya, udah di tempat. Akhirnya gue diem. Udahlah, gue nggak cerita apa-apa. Gue sarapan, gue ngeteh, terus gue sempet tidur lah setengah jam. Itu udah jam 5 subuh. Dibangunin setengah 6 buat naik, udah mulai nge-trek. Akhirnya kita ke pos pendaftaran. Sempet tidur tuh tapi? Sempet tidur. Udah nyampe pos pendaftaran, udah akhirnya kita naik sekitar 100 meter itu kita ketemu musola dulu sebelum pintu rimba yang mau menuju pos 1 tuh. Akhirnya duduk di situ buat doa rame-rame. Sebelum jalan ya? Sebelum jalan. Nah, pas udah doa rame-rame, masuklah ke pintu rimba mau ke pos 1. Nah, terus si Devi ini udah mulai ngeluh, ada kejanggalan gitu. Dia bilang, aduh ntar dulu deh, kaki gue kok kayaknya sakit. Ini yang tadi kencing itu? Nah, yang barengan gue. Terus lu punya minyak angin nggak? Nah, kita nggak ada yang bawa minyak angin. Ya udah lalu jalan pelan-pelan aja. Ya udah kalau misalkan gue lama, kalian duluan aja nggak apa-apa, kata dia. Iya nggak apa-apa, gampang. Akhirnya gue naik duluan nih 5 orang, nyampe pos 1, gak lama gue nyampe, si Devi sama yang teman-temannya yang lain ini 7 orang nyampe juga di pos 1. Terus kita tanya lagi, si Devi lu gimana? Ntar lu deh, gue bawa apaan aja sih di tas? Dia buka lagi tasnya. Gue nggak bawa apa-apaan, tapi kok kayaknya tas gue berat banget. Yang dia rasa gitu sama dia? Yang dia rasa. Kalau nggak tasnya gue yang bawa aja, kata temennya gitu. Udah nggak usah, nggak apa-apa. Nah, tapi di situ dia jalannya kayak lama, kayak emang gimana sih kalau kaki berat jalannya. Dia rasa tuh kayak pegel gitu ya? Kayak pegel dari ujung kaki sampai ujung pala, kata dia. Ya udahlah, gue mutusin buat duluan sama temen-temen gue. Kita mau nyampe jam berapa, orang posisinya rame banget, takut kita nggak kebagian juga nanti buat buka tenda. Jalan lagi gue sama 5 orang ini ke pos 2. Nah, nyampe pos 2 itu istirahat lagi kita, buka flyseat, bikin kopi. Nah, posisinya juga emang gerimis. Oh, lagi gerimis? Lagi gerimis. Udahlah, sambil nunggu si Devi lagi, nyampe lah lagi si Devi, kita istirahat lagi. Nah, udah gerimisnya udah selesai, jalan lagi kita ke pos 3. Nah, pos 3 itu Butut Lutung kalau nggak salah. Itu tuh pos paling gede buat istirahat para pendaki karena menuju pos 4 itu terjang, emang jauh lumayan, karena itu ada 2 pos bayangan lah istilahnya, pos 4. Nah, di situ gue yang ngerasa nggak enak, badan gue udah keringet dingin, perut gue juga sakit, tapi sakitnya tuh kayak bukan mau buang air besar. Kayak kembung gitu lah ya? Kembung kayak angin. Yeah. Dikasih lah gue obat sakit kepala sama teh panas. Akhirnya gue tidur, kayaknya sih pengaruh obat, kayaknya gue tidur. Lumayan lah, sejam gue tidur, dibangunin lagi. Lu kuat nggak? Katanya, kalau nggak kuat kita turun aja rame-rame. Nah, gue nggak enak dong, orang udah lumayan ke pos 3 itu. Tapi masih belum fit tuh badan? Belum, masih udah lemes banget, kayak tulang gue nih nggak ada kayaknya. Nah, udah itu jalan lah pelan-pelan dari pos 3. Lumayan sih di pos 3, ya sejam lebih ada kita istirahat sambil mereka pada makan. Kan kebetulan di situ ada orang-orang jualan, banyak banget orang-orang jualan di situ. Oh, pos 3 ini banyak orang jualan? Nah, udah itu jalan ke pos 4, malah gue yang belakang, si Devi duluan. Oh, yang tadinya sakit si Devi ini malah duluan dia? Malah duluan. Nah, terus gue yang ngerasa gak enak badan. Terus temen gue yang 5 orang ini, dia bilang gini, gue nanya serius nih, lu mau turun atau mau kita lanjut naik? Dia bilang, udah gak apa-apa, naik aja. Nah, terus yang 3 orang duluan, akhirnya gue cuma sama 2 orang ini nih, gue sama si temen gue cuman bawa air sama mie instan, tapi nggak bawa kompor atau apa, jadi mie-nya cuma dimakan mentah gitu doang. Jalan lah. Nah, di situ gue udah emang rasa gue nggak kuat, udah keringet dingin, gimana keringet gue tuh udah ngocor aja.
katanya. Gue istirahat 15 menit, jalan 2 menit, 3 menit. Itu berdua posisi? Berdua. Si Devi ini udah duluan? Udah duluan, okay. Sama anak-anak. Nah dari pos 3 itu pokoknya paling lama gue naik ke 3 ke 4 pos 3 ke pos 4 2 jam, 3 jam ada kali mereka nungguin gue. Nyampe lah pos 4, ketemu lagi sama anak-anak, ngopi lagi. Udah nyampe pos 4 nih berarti? Udah nyampe pos 4, udah istirahat. Gue emang udah, gue sempet tidur gue di situ 15 menit. Gak mau foto-foto tuh, foto-foto. Gue belum lihat fotonya sama sekali kan. Akhirnya jalan lagi ke pos 5. Nah kebetulan kan pos 5 ini udah Surya Kencana, tempat kita buat buka tenda. Nah dari situ juga gue ke atas masih lama jalannya. Gue tuh udah mual, situ udah ngerasa mual, udah ngerasa nggak enak, badan kayak mau muntah tapi susah mau muntah. Akhirnya lu mau makan nggak? Atau enggak kita makan aja dulu. Kalau enggak nih gue mintain roti sama orang, dia bilang gitu. Gak usah lah, kita jalan aja pelan-pelan. Gue emang gue paksain banget. Yang sebenarnya juga gue udah nggak kuat. Udah nyampe di Surya Kencana, itu mereka masih pada nungguin gue di pintu Surya Kencana lah. Yang lain yang duluan? Yang duluan. Di situ kan masih ada orang jualan lah, jualan kopi. Masih ada orang jualan di situ? Masih ada di situ. Akhirnya gue nyampe, lu kenapa? Enggak, gue nggak apa-apa nih, masih istirahat dulu apa? Langsung kita cari tempat buat buka tenda. Udah langsung aja kita cari tempat buat buka tenda karena emang posisinya udah maghrib. Pas banget jam 6 gue sampai. Maghrib? Maghrib. Akhirnya jalan sekitar 200 meter lah. Bukalah kita tenda. Maghrib pada buka tenda, rapi-rapihin barang. Yang lain pada masak air, masak mie segala macam buat makan. Nah gue sempet tidur lagi tuh di tenda. Gak lama gue kebangun. Gue tuh menggigil, nggak tahu gue kenapa ya. Kedinginan? Gue udah pakai kaos kaki 3, jaket 2, tambah lagi gue sleeping bag. Itu masih tetap dingin. Itu kalau gue dikasih minyak angin gue malah nambah dingin kali. Itu dari semuanya lu yang ngerasain tuh? Cuma gue, karena si Devi ini udah mendingan, tiba-tiba dia udah nggak ngerasain apa-apa lagi. Nah dari situ gue bangun, tiba-tiba gue muntah, diurutin nih pundak gue sama temen gue. Muntah gue 2 kantong plastik. Abis muntah, itu sumpah gue udah enakan banget abis muntah tuh. Itu beneran isinya 1-2 kantong plastik itu? Iya, itu ada isinya beneran kayak makanan. Dia gimana sih orang muntah isinya? Habis dari situ udah enakan? Udah enakan, akhirnya makan sempet bercanda lah. Nah gak lama, udah jam 10 malam itu kita tidur. Nah kita tidur, gue mendusin. Itu di mana tuh campnya? Di Surya Kencana. Surya Kencana. Gak lama gue mendusin karena gue dengar suara kayak ada yang gosrek tenda pakai kuku kayak suara gitu. Suara kayak gitu. Gue bangunin si Devi dong, lu denger gak itu suara apa? Gak denger, angin kali, lu ngigo kali, gue digituin. Kagak. Tapi itu udah ke tumbuhan pohonan gitu nggak? Iya deket pohon, deket Edelweiss. Angin kali, lu jangan pikiran macem-macem, lu baru sembuh juga katanya. Terus gue bangunin lagi temennya si Devi. Weh bang, lu denger gak tadi suara apaan? Gak ada, gue denger apa-apaan. Udah, gue ngantuk, lu jangan bikin orang takut kata dia. Udah deh. Udah akhirnya gue tidur, gue tutupin muka gue saking gue udah takut banget kan. Gue tutupin muka gue. Nah gak lama tenda sebelah nih temen gue manggil-manggil, J, gue buka tenda. Apaan sih lu manggil-manggil, gue ngantuk banget. Lu lagi mens katanya. Enggak Dev, coba bangunin Devi deh. Lu lagi mens? Enggak. Duh, ini apaan katanya. Lah, itu apaan? Ini darah, dia bilang. Itu di mana? Di tisu? Di tisu. Di tisu. Nah udah ketemu darah itu, ditanya, dibangunin dong semuanya. Weh, ini darah apaan katanya. Terus itu cairan kali, tumpah atau apa gitu. Gak mungkin lah cairan, orang warnanya kayak merah terus coklat gitu. Udah nggak apa-apa, buang aja, Bismillah, dia bilang ke temen gue. Dibuanglah ke tempat sampah. Udah tidur. Gak lama tidur. Nah sekitar jam 2:30 pagi itu temen gue yang cowok bangun, katanya si Dinti abis cerita. Dia buka tenda gue lagi. Weh bangun, lu masih ngantuk gak? Kenapa sih emang? Kebetulan gue juga mau nyeduh teh kan. Kenapa emang? Si Dinti cerita, katanya dia
mimpi nenek-nenek. Mimpi nenek-nenek di mana? Di rumah. Kagak, di sini. Itu ono di depan tenda kita, dia bilang. Oh, kondisinya mimpi itu di tenda itu, Iya, di lingkungan seberang, situ. di lingkungan situ, di seberang. Di seberang. Terus gimana? Iya, katanya nenek-neneknya manggil. "Shh, shh." Gitu. Serem juga ya. Akhirnya aduh, gue makin takut, ini gimana, akhirnya nggak tidur itu sampai jam habis subuh nggak tidur. Yang tuh rencana trekking lagi kapan? Pagi. Karena kan kebetulan kita lintas naik via Putri, turunnya Cibodas. Oke. Ya udahlah, akhirnya udah tidur, bangunlah kita sekitar jam 7 pagi. Bangun buat jemur, foto-foto lagi, masak-masak lagi buat makan bareng-bareng. Udah nggak lama mereka bercanda-bercanda, mencar-mencar karena mau foto masing-masing. Ketemu lagi jam 10 pagi, udahlah kita rapihin tenda, rapihin sampah. Nah, terus si Dinti ini bilang lagi, ih ini kayaknya udah gue buang. Dia bilang, ini kayak udah gue buang deh, coba deh buang. Lah, lu bukannya udah buang semalam, gue gituin. Udah gue buang, ini apaan? Coba diperiksa lagi tuh tempat sampah yang semalam dia buang tisu ada darahnya, dilihat lagi. Emang ada di dalam tempat sampah itu. Ada 2. Nah itu lu nggak nanya ke temen cowok lu kan, itu kan yang awal ditanya kan itu yang cewek gara-gara mens Nah kan, ini takutnya. ditanya, lu ada yang luka apa enggak? Oh, oke. Nggak ada, dia bilang gue nggak ada kenapa-napa. Emang bener nggak ada kenapa-napa. Duh, ya udah deh, buang aja deh dulu. Ntar aja ceritanya, dia bilang gitu kan. Ya udah akhirnya dibuang, udah rapi-rapi. Kita doa lagi buat ke puncak. Itu sekitar sejam lebih lah buat nyampe puncak. Kita jalan santai sampai puncak. Gue udah mendingan, udah nggak ada yang ngerasain apa-apa. Udah nyampe puncak, kita ngopi. Di puncak juga ada warung, ada orang jualan. Udah foto nyampe puncak. Nah gue karena nggak bisa lama-lama di atas karena bau belerang tuh Nyengat ya? nyengat banget. Akhirnya gue ajak temen gue nih 2 orang buat turun duluan. Lu mau nemenin gue nggak turun duluan? Gue udah nggak kuat. Oh ya udah, ayo turun. Akhirnya turun duluan. Nah pas nyampe, belum lama gue turun, gue istirahat dulu tuh. Itu emang nggak rame banget sih yang turun, cuman ya nggak sepi, nggak rame. Pokoknya nggak sepi, nggak rame deh. Gue duduk nih nungguin temen gue. Ya kita nunggu sini aja dulu, nunggu anak-anak. Nah nggak lama setengah jam mereka pada turun tuh. Mereka turun. Weh, nah gue udah ngeliat mukanya Dinti tuh aneh. Mukanya Dinti udah aneh, kayak udah pucat kayak orang sakit gitu. Kayak gue sempet nanya, lu kenapa? Lu nggak enak Oh ini badan? rombongannya dari puncak itu? Yang rombongan dari puncak kan gue tadinya 3 orang duluan nih turun sama gue. Nah yang rombongan yang di belakang nyampe lah ke tempat gue turun nih. Karena gue lagi nyender aja di pohon kan sama teman gue nih 3. Nah terus gue lihat mukanya Dinti, gue tanya dong, lu kenapa? Lu nggak enak badan? Nah dia tuh nggak mau nyaut. Aneh lah ya? Nggak mau nyaut, diem aja. Aduh nih orang kenapa ya, meriang kali ya gitu. Akhirnya gue kasih lah jaket gue kasih, ini udah lu pakai. Dia diem aja, tetap diem. Itu siang? Itu posisinya jam, kita kan pas naik itu sekitar jam 12 siang. Sekitar 1:30 lah Turun? setengah 2 turun. Nah dia diem aja, ya udah akhirnya gue pakai lagi dong jaket gue, pakai lagi. Udah ya, gue turun duluan ya. Terus si Dinti jagain. Gue gitu, iya. Turun lagi gue 3 orang ini, yang lain masih pada di atas tuh, turun pelan-pelan barengan si Dinti. Nah turun lagi, nggak lama gue ketemu tempat lumayan luas sih buat istirahat lagi. Nah, gue aus di situ, gue istirahat juga karena kaki gue pegal, gue ganti sendal dong di situ. Nah gue liat si Dinti makin parah, kayak udah kayak gimana ya, orang gila gimana sih. Tapi nggak ngomong sama sekali? Nggak ngomong apa-apa, cuman diem aja. Gimana sih, kayak pandangannya udah diem. Aduh, udah diem aja deh pokoknya. Udah diem. Duh ini kenapa ya, gue nggak berani dong ngeliatin dia mulu, orang gue habis sakit juga, takutnya nanti gue yang kena. Nah udah turun. Terus habis itu, lu duluan deh, gue masih mau di sini, gue gituin. Akhirnya Dinti duluan tuh sama 5 orang. Nah sekarang gue yang bertujuh. Turun duluan, nah si Devi lari ke bawah. Nah tiba-tiba si Devi kakinya keseleo. Seleo diurutin dulu sama temen gue. Ya lu lama lagi, gue gak mau nungguin, gue turun duluan lagi. Gue turun lagi duluan, Berapa nyusulin. orang tuh? Gue berdua doang, yang lain sama Devi. Berdua gue nyusulin si Dinti. Nah gue lari, tiba-tiba di depan gue kan si Dinti.
lagi turun pelan-pelan, tiba-tiba dia berhenti, gue nabrak dia. Nah, ini orang kenapa? Tiba-tiba diem. Weh, ayo jalan, ditarik sama temen gue. Dia kayak badannya kayak nggak mau ngikut. Gimana sih, kayak udah kaku gitu, kayak nggak mau, kayak diajak kayak susah ditarik. Aduh, dia kenapa nih? Kita ada sih teman gue satu orang yang bisa lah kayak gitu, bisa nyembuhin orang. Gue rasa sih Dinti udah ketempelan di situ. Tapi gue liatin mukanya yang gini, nah orang kenapa ya, kok makin serem, mukanya makin pucat, bener-bener putih, udah putih bibirnya. Terus tatapannya kosong gitu? Udah bawah matanya hitam nih, kayak orang nggak tidur. Gimana sih? Aneh juga ya. Udah di situ gue jalan duluan, ketemulah gue pos. Nah akhirnya gue ketemu pos, gue di situ 3 orang. Udahlah, tungguin Dinti aja dulu di sini, kata gue. Ini udah sejam lebih gue nunggu, kok nggak nyampe ya, yang lain kok nggak turun. Nah disamperin sama satu orang ke atas, gak lama dia itu turun lagi ke bawah. Dia bilang, weh no, si Dinti no, katanya. Kenapa? Udah acak-acak kerudungannya, udah ngamuk-ngamuk katanya. Di situ ada orang yang bisa, cuman susah, udah sembuh, kambuh lagi. Dintinya dibawa lah, udah agak mendingan lah kalau gue si Dinti ke bawah. Udah nyampe pos yang gue singgahin itu, Dinti sempet duduk sendirian ada batu, duduk sendirian aja di batu kayak gini duduknya. Weh, gue gitu-gituin dong, weh, lu kenapa nih, lu minum dulu nih, gue gituin. Nih lu mau makan madu nggak? Dia cuman diam aja, masih diam. Aduh, ini gimana ya? Itu kita mikirin di situ karena nggak berani turun juga kan. Itu udah jam 2:30 lah, udah sore juga. Nah, nggak lama kita ketemu nih sama bapak-bapak sama ibu-ibu 2 orang. Gue rasa sih udah nikah ya. Nah, dia mau turun juga posisinya, tapi kayaknya sih dia tektok. Oh, ini pendaki juga? Pendaki juga. Terus sempet negor anak-anak, Neng, kenapa? Bapaknya sempet nengok ke temen gue. Itu temennya kenapa? Katanya, nggak tahu Pak, dari tadi diem aja, terus tadi juga sempet ngamuk. Oh ya udah, ini biar bapak bantu deh, tapi jangan ada yang ganggu ya, biar bapak aja sama temennya berdua, nanti biar istri bapak ikut kalian ke bawah gitu. Serius Pak? Iya serius, nggak apa-apa, temennya aman kok sama bapak, dia bilang gitu. Ya udahlah, kita turun sama istrinya. Aduh, terus gue sempet nanya, Bu, kira-kira temen saya kenapa ya? Gak apa-apa, tenang aja, sama bapak mah aman, dia bilang gitu. Ya udahlah, kita tungguin 20 menitan tuh, nunggu 20 menit. Gak lama si Dinti udah lumayan, udah baik lah. Udah baik, cuman masih belum ngomong, cuman mukanya nggak kayak tadi. Udah berubah. Udah nggak kayak tadi gue lihat. Diajak minum masih mau gitu kan, dikasih minum masih mau minum. Ya udah Dinti, lu udah mendingan? Ya gitu doang jawabnya. Ya udah turunlah kita, udah nyampe di pos Cibodas itu kan kita harus wajib lapor juga nih. Kalau turun harus wajib lapor, naiknya berapa orang tadi, turunnya berapa orang, aja dibawa ya. Turunnya bawa apa gitu. Udah nyampe situ kita harus jalan lagi kan buat ke warung base camp yang Cibodas deh, buat tempat yang istirahat. Warung ya. Buat tempat istirahat. Nah di situ kan kebetulan boleh tidur, boleh numpang mandi. Cuman kita ya sambil beli makan lah. Jajan di warung situ ya. Di warung. Nah ketemu lagi kita sama bapak sama ibu-ibu itu. Lagi pada ngobrol, ngopi, ngerokok di depan. Bapak, ditegur lah sama temen gue. Iya yang tadi ya, kata bapaknya. Iya Pak. Sini Pak, ngobrol Pak. Iya. Nah bapaknya sambil ngopi. Tiba-tiba bapaknya nanya ke kita. Dia bilang, Neng, ini tadi sempat ada yang ngelihat apa gitu Mbak, katanya gitu. Dia bilang, gue masih belum ngeh dong. Dia bilangnya soalnya tadi, bukan kemarin, karena gue ngelihatnya kemarin. Terus gak ada ngeliat apa-apa tadi. Nah, terus ditegesin lagi sama temen gue, si Devi lah, ditanya, lu ngeliat apaan? Mungkin pas lu buang air kecil kali ya, masih jeje no, katanya. Terus tiba-tiba Devi jawab, iya. Lu ngeliat apaan emang? Gue ngeliat pocong. Terus gue ditanya, gue merinding sumpah. Terus ditanya gue, lu ngeliat apaan? Sama, yang gue lihat mah matanya merah, sama gue ngeliat iketan di kepalanya doang, gue gituin. Tuh kan, bener. Emang kenapa Pak tadi? Iya, ini mah ada yang ngikutin kalian dari kemarin, dari warung di Putri, gitu katanya gitu. Terus serius Pak?
Serius. Tapi udah enggak sih, sekarang aman. Makanya kalau apa-apa mau baik atau buruk yang dilakuin itu harus permisi. Dia bilang, oh iya pak, maaf itu ya pak. Itu Devi permisi nggak pas buangan? Enggak. Pantesan. Iya, emang enggak. Emang enggak. Enggak. Tanya, iya pak, maaf ya pak, emang jujur aja nih kita berdua emang nggak permisi. Dia bilang, oh pantesan. Iya, soalnya kemarin emang posisinya WC juga lagi penuh, lagi rame banget. Weekend sih ya. Iya neng, kemarin juga bapak mah tahu, cuman bapak kan TikTok. Oh berarti tuh sebenarnya lu cewek bertiga ini sakit ini ganti-gantian ya karena ketempelan awal itu. Iya, ternyata dari itu kata bapaknya. Bermasalah berarti awalnya. Nah, terus abis itu, oh ya udah ya pak, maaf atuh kata teman gue gitu kan. Iya nggak apa-apa, lain kali permisi aja kalau mau kemana-mana, mau tempatnya baik atau buruk juga. Iya pak. Udah nggak lama bapaknya pergi. Nah tuh lu makanya jangan sembarangan jadi kualat kan nih kita naik gitu. Iya sampai turun ya. Ya gue pas bersalah gue mah diem aja. Iya gitu. Ya udah dari situ nggak lama kita buka-buka galeri nih yang abis kita foto-foto di pos 4 itu. Nah gue lihat temen gue yang nge-slide, oh bagus view-nya, gue gituin. Gue nggak merhatiin mukanya masing-masing kan. Nah terus temen gue merhatiin muka gue di zoom, J, ini elu katanya. Hah? Mana gue? Lah, sumpah gue ngeliat muka gue aja tuh gue takut, serem emang. Di situ fotonya tuh, gue nggak tahu deh, bener-bener pucet. Itu kondisi berarti pas lu sakit lagi foto? Pas gue sakit, itu bener-bener pucet karena di situ fotonya si Devi tutupin ininya pakai masker, si Dinti juga. Nah gue doang tuh yang buka. Nah terus gue liat, lah iya nih gue apa bukan ya, sampai gue gituin. Sumpah itu emang kayak bengong, kayak ngeliat kamera tapi bengong. Polos gitu ya? Iya, kayak pandangannya kosong. Nah singkat cerita abis lihat foto-foto kita rapi-rapi barang lagi nih buat pulang. Nah tetap kita harus charter mobil lagi kan, dua mobil ya. Ke stasiun Bogor. Udah nyampe itu malam juga posisinya, kereta terakhir jam 10 ya udah sampailah kita di Cikini jam 11 lewat juga. Ya udah dari situ akhirnya kita pulang masing-masing. Untungnya selamat, alhamdulillah. Tuh sebenarnya sih cerita dari temen gue ini sih ada pembelajarannya juga ya. Semua tempat itu sebenarnya sih walaupun bersih, kotor kayak seperti di cerita tadi Bapak bilang kan, maksudnya harus ada permisinya lah. Walaupun itu buang air, buang sampah atau segala macam, apalagi kan ini di lingkungan alam kan, yang kita nggak tahu, yang jarang dijamah juga oleh manusia kan. Sebenarnya poinnya di situ sih. Nah itu sebenarnya lu pas tisu bawa tisu juga apa enggak pas darah itu? Kalau dulu gue bawa tisu, cuman kalau sekarang udah nggak boleh. Tahun berapa tuh? Dulu kan 2016. Masih bawa tisu basah boleh? Masih boleh karena kan tisu nggak bisa daur ulang jadi ya, susah daur ulang ya. Gitu. Untuk sekarang nggak boleh buat tisu basah. Ini kan tahun 2016, maksudnya jadi contoh lah untuk buat tisu basah. Ya paling sih gitu aja sih untuk cerita hari ini. Nah untuk teman-teman yang tertarik, minat, silahkan di komen, di share ke teman-teman kalian. Ya, semoga video ini bermanfaat. Ambil baiknya, yang buruknya jangan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.